Apakah Yeshua pernah membahas tentang pengangkatan atau rapture? Ya, di dalam Injil, Yeshua 4 kali membahas tentang rapture. Yang pertama di dalam Matius 24 ayat yang ke-31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yang kedua, di dalam Matius 24 ayat yang ke-40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat yang ke-41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang ketiga kalinya, di dalam Markus 13 ayat 27, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dan yang terakhir, yang keempat, di dalam Lukas 17 ayat yang ke-34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat yang ke-35, ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat yang ke-36, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Pada dasarnya, rapture yang diterangkan Yeshua dapat dibagi menjadi 2 macam rapture. Pembagian ini bukan didasarkan pada kronologi kejadiannya. Ya. Jadi, 2 macam rapture itu adalah, yang pertama, rapture yang dilakukan oleh malaikat-malaikat untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Rapture ini terjadi setelah adanya bencana alam yang dahsyat, seperti yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat yang ke-30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dalam Markus 13 ayat yang ke-24, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Ayat 25, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat ke-26, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu jenis rapture yang pertama. Jenis rapture yang kedua, rapture yang tidak disebutkan akan melibatkan para malaikat. Rapture ini didahului dengan gambaran Yeshua tentang situasi dunia yang Yeshua sebutkan seperti pada zaman Nuh dan Lot. Dan di rapture ini, Yeshua tidak menyebutkan akan adanya bencana alam yang dahsyat yang akan terjadi sebelum terjadinya rapture. Rapture jenis ini yang tidak didahului oleh bencana alam, tetapi didahului oleh situasi dunia yang seperti zaman Nuh dan zaman Lot, tertulis di dalam Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat yang ke-40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa
dan yang lain akan ditinggalkan. Dan seterusnya, tidak perlu saya bacakan lagi. Rapture seperti ini juga tertulis di dalam Lukas 17 ayat yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ayat yang ke-29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat yang ke-30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ayat 31, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ayat 34, aku berkata kepadamu pada malam itu, ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Banyak orang berpendapat bahwa 2 macam rapture yang baru saya terangkan tadi, yang saya bacakan di ayat-ayat tersebut tadi, sebetulnya hanyalah kejadian rapture yang sama. Tapi sebenarnya yang Yeshua uraikan di sini itu benar-benar adalah 2 macam rapture yang berbeda. Mengapa demikian? Alasannya, ya, yang pertama, rapture jenis pertama didahului dengan bencana alam yang dahsyat. Seperti yang Yeshua katakan di ayat-ayat yang tadi saya bacakan, bahwa rapture jenis pertama selalu didahului dengan bencana alam yang dahsyat. Sedangkan rapture jenis kedua tidak dikatakan didahului dengan bencana alam yang dahsyat, tetapi didahului dengan situasi dunia yang mirip dengan zaman Nuh dan Lot, yang digambarkan oleh Yeshua sebagai situasi dunia yang dipenuhi dengan makan, minum, kawin, mengawinkan, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Orang pilihan dan orang bukan pilihan sedang bekerja di ladang. Orang pilihan dan orang bukan pilihan sedang bekerja menggiling gandum bersama-sama. Orang pilihan dan orang bukan pilihan sedang tidur bersama di atas satu tempat tidur. Jadi, sebenarnya dengan logis kita dapat menyimpulkan bahwa situasi dunia sebelum terjadinya kejadian rapture jenis yang kedua adalah situasi dunia yang menyenangkan. Situasi yang sama sekali bebas dari bencana. Sehingga penduduk dunia bisa makan minum, bisa kawin mengawinkan, bisa membeli, menjual, menanam, dan membangun. Jadi situasi semacam ini jelas sangat bertentangan dengan situasi dunia yang akan mendahului rapture jenis yang pertama. Yaitu apa? Rapture yang jenis pertama didahului dengan situasi dunia yang sedang berada di dalam keadaan bencana alam yang maha dahsyat. Jadi Yeshua dengan jelas sebenarnya menerangkan akan adanya 2 macam rapture. Yang menjadi fokus kita di sini adalah apakah dari 2 macam rapture ini ada rapture yang terjadi sebelum masa tribulasi atau apa yang disebut sebagai pre-tribulasi rapture? Melalui penjelasan Yeshua, kita dengan jelas sebenarnya dapat menyimpulkan bahwa rapture jenis kedua adalah pre-tribulasi rapture, atau rapture yang terjadi sebelum adanya masa tribulasi. Mengapa? Karena alasan yang pertama, masa tribulasi di bumi akan ditutup oleh bencana alam yang maha dahsyat akibat penghukuman yang dicurahkan oleh
Yahweh ke bumi. Penghukuman yang ditutup oleh cawan murka Yahweh yang ketujuh, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Rapture jenis kedua jelas terjadi di situasi yang berbeda, yaitu situasi yang aman, menyenangkan, bukan situasi darurat bencana. Alasan yang kedua, rapture jenis kedua terjadi pada waktu orang-orang pilihan dan orang-orang yang bukan pilihan masih bekerja bersama-sama. Bahkan ada yang tidur bersama di atas satu tempat tidur. Kalau rapture jenis kedua ini terjadi setelah masa tribulasi, berarti dalam hari-hari terakhir tribulasi, orang-orang pilihan masih bekerja dan tinggal bersama-sama dengan orang-orang bukan pilihan. Hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Mengapa demikian? Karena masa tribulasi adalah masa di mana antikris memerintah di bumi. Dan di masa pemerintahan antikris ini, penduduk bumi memusuhi orang-orang pilihan. Bahkan penduduk bumi akan membunuh orang-orang pilihan. Sehingga di hari-hari terakhir dari masa tribulasi adalah waktu yang mustahil bagi orang-orang pilihan untuk tetap dapat bekerja bersama, bahkan tidur bersama di atas satu tempat tidur dengan penduduk bumi yang bukan merupakan orang pilihan. Jadi rapture jenis kedua ini jelas merupakan rapture yang terjadi sebelum masa tribulasi. Bagaimana dengan rapture jenis pertama? Yang akan terjadi setelah terjadinya bencana alam yang maha dahsyat. Jelas sekali bencana alam yang maha dahsyat yang menimpa bumi adalah keadaan yang menggambarkan waktu di mana Yahweh Elohim menghukum bumi melalui 7 cawan murka Yahweh. Ada satu bukti lagi yang membuktikan bahwa rapture jenis pertama ini terjadi sesudah masa tribulasi, yaitu di ayat yang sudah saya bacakan tadi di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Berbunyi seperti ini, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan seterusnya, yaitu tentang bencana alam. Jadi di sini jelas ada suatu urutan kronologis, yaitu yang pertama, siksaan terjadi di dalam masa tribulasi. Setelah itu baru akan terjadi bencana alam yang dahsyat. Ini hanya bisa terjadi di saat setelah masa tribulasi. Sedangkan rapture jenis kedua yang sudah saya bahas sebelumnya tadi, yang menyatakan bahwa pada masa itu akan terjadi situasi bumi, situasi di dunia akan seperti di zaman Nuh dan di zaman Lot, dan di mana orang bisa makan, minum, kawin, mengawinkan atau kawin dikawinkan, kemudian membangun dan lain sebagainya. Dan poin yang paling penting adalah di mana orang pilihan dan orang bukan pilihan bisa bekerja bersama-sama. Orang pilihan dan orang-orang yang bukan pilihan bahkan bisa tidur bersama di satu ranjang atau di satu tempat tidur. Jelas masa-masa seperti itu adalah masa sebelum tribulasi, atau masa di mana antikris belum berkuasa, sehingga keadaan tenang, keadaan sepertinya aman-aman, keadaan sepertinya damai sejahtera. Karena itu orang bisa melakukan kegiatan sehari-hari, makan, minum, kawin, dikawinkan, dan orang-orang pilihan bisa bekerja bersama dengan orang-orang bukan pilihan. Bahkan orang-orang pilihan bisa tidur bersama dengan orang bukan pilihan di satu tempat tidur. Jelas hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan sebelum antikris memerintah atau sebelum masa kesusahan yang besar itu terjadi. Ya, jadi dari apa yang sudah saya uraikan, kita dapat menyimpulkan bahwa pre-tribulasi rapture memang ada. Karena Yeshua HaMasyiah sendiri yang mengatakannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-24 dan Lukas pasal yang ke-17.